Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia serta Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara sinkron PMM kepala sekolah ke kinerja BKN 2024. Jadi nanti kami akan menjelaskan sinkron PMM di kinerja BKN gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu kepala sekolah, jika PMM-nya sudah 100%, walaupun belum 30 Juni 2024, bisa melakukan sinkron ya di kinerja gitu. Jadi menarik data dari PMM ke kinerja. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya aja Bapak Ibu. Nah, izinkan kami untuk menerangkan sedikit ya, menguraikan atau memaparkan Bapak Ibu. Jadi begini, sebelum kita sinkron PMM ke kinerja, pastikan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah menyelesaikan PMM-nya sampai dengan 100% dan juga sudah mengupload bukti dukungnya gitu. Nah, karena ini fokusnya kita PMM kepala sekolah, otomatis Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah harus menyelesaikan sebagai pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kerja atau menilai bawahannya. Nah, jadi Bapak Ibu kepala sekolah sebelum ke kinerja itu sudah membuat pengelolaan kinerja secara individu di sebagai pegawai ya. Jadi pastikan di praktik kinerja ini sudah 100%. Artinya sudah membuat pengelolaan kinerja dan juga sudah dinilai oleh atasannya, oleh pengawasnya. Kemudian di bagian pengembangan kompetensi, ini Bapak Ibu kepala sekolah sudah harus mengumpulkan semua. Statusnya sudah dikumpulkan, sudah dikumpulkan. Ini artinya sudah selesai. Nah, ini kan pengembangan kompetensi, ini kan rencana hasil kerja. Ini nanti yang akan masuk ke kinerja ya, yang dipilih di sini gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah juga itu sudah harus menilai semua guru, baik perilaku kerjanya maupun praktik kinerjanya. Intinya sudah menilai semua guru dan juga sudah mengecek apakah gurunya itu sudah komplit atau belum mengupload dokumennya. Dan juga Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah mengupload dokumen-dokumen sekolah seperti KOSP, perencanaan gitu ya. Kemudian laporan sekolah atau kehadiran kelas itu sudah semua. Intinya sebelum ke kinerja, Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah selesai semua ya PMM-nya. Sudah 100% sudah menilai bawahannya semua. Nah, jika sudah komplit intinya sudah selesai semua lah. Sudah selesai semua. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah bisa ke kinerja ya. Jadi sebelum sinkron pastikan sudah selesai lah seperti itu gampangannya ya. Supaya tidak terjadi kesimpang siuran data nantinya. Nah, Bapak Ibu masuk dulu ke kinerja di sini ya, tulis aja kinerja di Google ya. Nah, pilih yang ini, login kinerja. Nah, kemudian Bapak Ibu login di sini. Nah, masukkan username dan password. Ini username dan password ini yang sering digunakan untuk login ke My APK BKN kalau dulu. Kalau sekarang itu My ASN ya, atau username dan password untuk login ke kinerja lah yang seperti biasa Bapak Ibu gunakan. Jangan sampai salah ya. Kalau sudah kita sign in di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu izinkan kami menguraikan ya. Mohon maaf mungkin nanti ini durasi videonya agak lama supaya kami bisa secara detail gitu memaparkan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami gitu. Nah, ini kan periode SKP, ini kan 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Karena apa? SKP ini kan dibuatnya per 1 tahun gitu ya. Jangan kaget kok Juni di sininya jadi Desember, nggak masalah Bapak Ibu. Karena memang SKP itu 1 tahun. Nanti dibagi lagi per triwulan gitu ya. Nah, Bapak Ibu ke sini ke sinkron PMM. Nah, sinkron data PMM ini caranya Bapak Ibu ya. Nah, di sini silakan dicek Bapak Ibu.
data pegawainya apakah sudah benar namanya, NIP-nya. Ya, di sini ada periode awal itu 1 Januari 2024, periode akhirnya 31 Desember 2024. Kuantitatif kepala sekolah ini sudah benar Bapak Ibu, karena SKP ini memang untuk 1 tahun gitu ya. Untuk penjabarannya nanti per triwulan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada detail, ada data kinerja, ada data PMM. Dicek di sini pegawai juniornya. Contoh nih, ini kepala sekolah saya, ini beda ya. Kalau di data kinerja, ini ada kecamatannya. SD Negeri Waru 01 kecamatan. Ini gitu ya. Kemudian data PMM-nya itu hanya SD Negeri Waru 01 aja. Ini nggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi di data kinerja ini jika ada yang sama dengan kasus kepala sekolah saya. Jika di data kinerja ada kecamatannya, tapi di data PMM tidak ada kecamatannya, nggak masalah. Intinya sama ya. Karena kalau data kinerja ini diambilkan dari My SAPK BKN atau My ASN. Dan ini jika ingin membetulkan ya harus ke BKD gitu. Nah, kalau data PMM ini diambilkan dari Dapodik. Ya, jadi jangan khawatir, jangan risau kok beda gitu. Sebetulnya sama intinya. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu ya. Nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data PMM. Data PMM itu tidak ada kecamatannya. Nggak apa-apa, kita sinkron aja ya. Nah, kita lakukan sinkron. Nah, berhasil melakukan sinkron dengan data. Ini RHK masuk 0, indikator masuk 0, organisasi 0. Ini karena sebelumnya kepala sekolah saya sudah pernah sinkron ya. Ini saya sudah screenshot waktu sinkron pertamanya nih Bapak Ibu ya. Jadi berhasil sinkron data itu RHK masuk 5 dan organisasi yang masuk indikatornya itu 1 ya. Nih catatannya. Jadi nanti begitu sinkron pertama itu akan masuk, tapi yang kedua itu seperti ini karena sudah pernah sinkron. Dan sinkron ini bisa dilakukan kapanpun Bapak Ibu ya. Jadi jika di PMM-nya ada perubahan, kemudian di sini sinkron lagi ya bisa gitu. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, itu artinya sudah sinkron Bapak Ibu ya. Setelah sinkron, Bapak Ibu bisa mengecek di sini di detail SKP. Nah, di sini dicek Bapak Ibu ya. Ini periode penilaiannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Sekali lagi, ini kan SKP itu, ini kan perencanaan sasaran kinerja pegawai. Ini kan berlakunya 1 tahun SKP itu ya. Untuk penjabarannya itu nanti per triwulan. Kalau ini kan sasaran, rencana ya, sasaran kinerja pegawai. Nah, di sini dicek Bapak Ibu ya. Jika di sini ada data yang salah, silakan klik muat ulang. Klik aja di sini jika ada data yang salah ya, klik muat ulang. Nah, di sini Bapak Ibu yang dari PMM itu masuk ke sini. Nah, di sini ada rencana hasil kerja, ada indikator kinerja individu. Nah, ini yang ada bacaan kepala dinas, ini RHK kepala dinas yang masuk ke kinerja kepala sekolah ya. Ini ABK nih, ini dari kepala dinas. Ini juga iya. Ini sudah otomatis terisi. Nah, silakan dicek ke bawah. Pokoknya kalau ada kepala dinas, ini RHK dari kepala dinas yang masuk ke sini. Nah, kita cek nih. Nah, ini kepala sekolah saya itu yang masuknya mulai dari nomor 9 sampai nomor 13 ya. Nih, 1 2 3 4 ya. Kita cek di sini ya. Kita cek dari RHK di sini, pengembangan kompetensi. Nah, ini kan 4 ya. 1 2 3 4. Nih, ini RHK-nya nih Bapak Ibu ya, sudah masuk nih. Sudah masuk nih dari nomor 9, 10, 11, 12. Nah, ini yang terakhir yang presentasi visi misi. Ini indikator yang dipilih udah masuk ya. Jadi yang masuk dari PMM itu yang pertama yang RHK yang dipilih, kemudian yang indikatornya ya. Jadi ada 5 gitu. Nah, kalau di sini yang di sini itu oleh pengawas, bekas pengawas. Nah, kita cek lagi ke bawah. Nah, ini perilaku kerja yang dulu sudah dipilih di PMM. Nah, ini ada lampiran, ada skema pertanggungjawaban, ada konsekuensi. Jika di Bapak Ibu ini masih kosong, hanya edit, silahkan diisi ya. Klik aja di sini, kemudian di sini umpamanya ada 3 nih. Ditulis di sini, kemudian dia akan otomatis ke bawah, di enter lagi ke bawah.
nanti akan berupa nomor. Ini juga sama ya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Sampai dengan ini kita enter ke bawah, nanti otomatis menjadi nomor. Jika masih kosong silakan ini diisi, dilengkapi. Nah, ini kan namanya rencana untuk 1 tahun. Nah, jika ini sudah Bapak Ibu, itu silakan bisa dicetak nih ya. Ini saya jabarkan nih Bapak Ibu ya, lengkap. Klik cetak aja di sini. Nah, tanggal cetaknya tanggal mulai kapan nih? Ini kan apa namanya? Rencana gitu ya. Cetak rencana SKP. Ini kalau tanggal cetaknya itu kita mulainya dari 02 ya. 2 Januari. Nah, 2 Januari 2024 kan rencana dari awal ya. Nah, ini lokasinya sudah ada, kita tinggal klik oke. Nanti dia akan tersimpan Bapak Ibu ya. Tinggal nanti dicetak aja. Nah, sampai muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini periodenya 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Ini sudah benar karena memang 1 tahun. Nah, ini sudah Bapak Ibu ke bawah. Nanti tinggal ditandatangani oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga oleh Kepala Dinas. Nah, ini sudah ya. Titik mangsanya 2 Januari 2024 ya tadi cara mencetaknya. Karena ini kan awal, rencana, sasaran gitu ya. Nah, kita close dulu Bapak Ibu. Kemudian jika sudah, ini kita back lagi ya. Kita kembali lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung ke sini aja. Ini akan saya jabarkan Bapak Ibu ya. Ke matrik di sini. Nah, kemudian matrik peran hasil kita klik di sini. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan sinkronisasi SKP bawahan supaya nanti SKP bawahannya itu muncul ke bawah, akan muncul ke bawah nanti ya. Ini nggak usah dicetak nih kalau ini. Kita kembali lagi. Oke, kita back. Nah, kemudian cek nih SKP bawahan juga ya. Otomatis di sini sudah disetujui oleh sistem ya. Nah, kita back. Nah, di sini Bapak Ibu penilaian nih ya, ada penilaian nih di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu maksudnya. Jika Bapak Ibu baru membuka ini, silahkan klik tambah periode penilaian. Nah, seperti ini. Klik triwulan 1, klik triwulan 2 dulu Bapak Ibu ya. Untuk finalnya nanti ini biasanya nanti di triwulan 4 atau di akhir. Yang penting Bapak Ibu triwulan 1, triwulan 2 dulu. Ya, yang ditambahkan kan sekarang sudah masuk bulan Juni, sudah masuk triwulan 2 gitu ya. Nah, karena berhubung ini sudah saya tidak ngeklik ya, silakan Bapak Ibu klik oke. Nanti muncul seperti ini. Nah, ya. Jadi ada Januari sampai dengan 31 Maret. Ini sudah lewat ya. Ini triwulan 1, ini triwulan 2. Silakan nanti ini bisa dilengkapi ya. Nah, ini bisa dilengkapi Bapak Ibu ya, silakan diisi-diisi. Ini juga belum tuh ya. Seperti itu. Kemudian mulainya berarti dari triwulan 2 nih. Bukti dukungnya juga. Nah, silakan ini bisa ditambah-tambahkan seperti SKP Tempo dulu ya. Ini silakan bisa diklik-klik ya. Jadi linknya itu disematkan di sini gitu. Kemudian di sininya juga realisasinya diisi ya. Ini bertahap nih kepala sekolah saya ngisinya baru sampai ini ya. Nah, linknya nanti ditaruh di sini. Tinggal klik tambah. Kemudian nama bukti dukungnya apa, link drive-nya. Jadi disimpan dulu di link drive gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian melakukan feedback ya. Jadi menilai bawahan di sini silahkan dinilai sesuai ekspektasi atau apa gitu. Nah, jika ingin menilai guru tuh di sini Bapak Ibu ya, pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu kita mulai dari triwulan 2 ya. Nanti ada triwulan 3, 4 sampai akhir tahun. Nah, di sini yang dimaksud menilai itu ya. Nah, di sini ini sudah menilai salah satu guru nih ya. Jadi nanti sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi kepala sekolah itu menilainya di sini. Contoh ini punya akun kepala sekolah menilai salah satu guru ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, mengecek ke bawah. Nah, nanti di sini menilainya itu. Nah, ya. Tuh, menilainya di sini apakah sesuai atau di atas. Disesuaikan dengan
kinerja gurunya. Nah, kemudian melakukan feedback juga, ini contoh sudah melakukan feedback ya, atau bagus, atau sesuai ekspektasi, atau ingin panjang ya silahkan. Jadi kepala sekolah ini memberikan feedback kepada semua guru. Nah, ini sudah ya, ini hanya contoh. Nah, ini perilaku kerja. Nah, ini menilainya di sini nanti yang sesuai ekspektasi di atas gitu. Jadi berakhirnya di sini dari PMM ya. Nah, itu caranya Bapak Ibu ya. Ini komplit dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya gitu. Oh iya, jika ingin mencetak Bapak Ibu, jika ingin mencetak itu di sini ada cetak form, cetak dokumen yang per triwulan nanti akan tercetak jika sudah mengisi ini semua. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf agak panjang ya karena secara detail gitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa ya memberikan pencerahan lah buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih.